bahwa tetap nanti tetap akan ada presidensial threshold, tetapi kemudian ya mungkin akan diturunkan dari 20% ya menjadi berapa persen, itu tergantung dari pembentuk undang-undang. Dalam hal ini adalah DPR yang memiliki kewenangan. Jadi kalau di dalam melihat putusan ini ya, saya melihat bahwa ini tidak 0%. Tidak bisa diartikan bahwa dengan putusan MK ini Pilpres 2029 setiap orang selama bisa. dia berpartai bisa maju presiden. Tidak bisa. Di Indonesia ini ada berapa desa? Ada 70.000 desa. Yes. Ya. Artinya apa? Kalau pengisian jabatannya itu seperti hari ini langsung, maka di dalam 5 tahun ya di Indonesia pertama ada 70.000 pemilihan kepala desa. Benar nggak? Ya kan? Ya. Itu satu. Yang kedua, pemilihan bupati wali kota. Yes. Di Indonesia ada berapa bupati wali kota? 500 lebih. Ya kan? Berarti ada pemilihan bupati. Itu sudah berapa itu berarti kan? 500 sampai 1000-an. Ya kan? Berarti sudah 70.500. Ya kan? Lalu kemudian ada pemilihan gubernur. Ada 38 provinsi minus Jogja. 37, berarti sudah 70.537 ya. Kemudian pemilihan DPRD, pemilihan DPR, DPD, pemilihan presiden. Jadi jangan sampai hidup kita di Indonesia ini sibuk ngurusin pemilihan pengisian jabatan, sehingga kita lupa mengurus rakyat. Lupa. Ya, gitu ya. Energinya habis di situ. Sekarang produk pilihan langsung ya, siapapun ketika dia menguasai modal, ya, memiliki popularitas, tidak melihat track record, tidak melihat pengalaman dia di pemerintahan, yang penting dikenal rakyat, kemudian jadi kepala daerah. Kalau menurut saya itu sangat spekulatif. Ya di Jawa Barat saja nih kita lihat, ya kan, beberapa bupati wali kota dia tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam pemerintahan loh, ya kan, tidak punya pengalaman di dalam memimpin organisasi, ya. Tidak ada punya pengalaman ketemu dengan masyarakat, katanya pilihan langsung itu harus ketemu masyarakat, tapi kemudian tiba-tiba jadi duitnya ketemu gitu. Kepala daerah gitu kan. Kepala daerah itu kan cuma 5 tahun, ini jujur ya, 5 tahun. Tahun pertama, ya kan, benar nggak? Dia harus beradaptasi dulu. Adaptasi berapa anggaran, harus tahu kan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Tahun kedua dia baru bekerja. Ya. Tahun ketiga sudah sibuk lagi persiapan pemilu lagi. Ya kan? Tahun keempatnya pemilihan kepala daerah lagi. Tahun kelima habis. Belum lagi urusan modal. Nah, itu modal. Jadi kalau di dalam pemilihan, ya mohon maaf ya, pemilihan secara langsung ini, ya, ada tidak kepala daerah yang tadi ya, yang dia tidak punya pengalaman langsung bisa menguasai, nggak ada. Mungkin nggak kepala daerah balik lagi ke DPRD? Ya sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena tadi dia tidak bertentangan dengan konstitusi. Oke. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha di Tribun Jabar dalam podcast Mata Lokal Memilih. Kali ini kita mau ngomongin agak serius soal negara nih, gitu. Bersama saya sudah ada Pak Dr. Abdi Yohana SHMH. Beliau ini dosen hukum tata negara Unpas, sekaligus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara HTN. Apa kabar Pak Abdi? Alhamdulillah sehat. Hatur pisan sudah bisa berkunjung. Ini hari Sabtu lagi nih, hari Sabtu. Gitu. Jadi kita mau ngomongin soal masa depan Republik ini setelah kemarin ada putusan MK yang ramai diberitakan menghapus presidensial threshold. Jadi untuk teman-teman Tribuners yang mungkin sering membaca kasus kemarin, jadi syarat pengusungan presiden itu kan harusnya awalnya 20%. Nah ini dihapus gitu. Jadi semua parpol gitu ya, kalau lihat pemerintahan bisa mengusung. Kang, sekilas saja nih soal ini sebelum kita lebih lanjut. Ini kebetulan nih apa yang kita bahas ini sesuai juga dengan bukunya ditulis Pak Abdi, Rute Indonesia Raya. Jadi saya mengundang beliau karena memang ini kok banyak peristiwa hukum ketatanegaraan yang terjadi setelah pemilu. Gitu kan. Sekilas saja mungkin soal ini. Iya, jadi Tribuners ya, jadi ini memang satu lompatan ya. Ini lompatan yang
sangat luar biasa dalam konteks demokrasi prosedural di Indonesia terkait dengan ambang batas pencalonan presiden. Jadi parliamentary presiden threshold itu maksudnya adalah ambang batas partai politik ya dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Nah, sebenarnya ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 6 ya, di situ disampaikan bahwa pertama ya pasal 6 ayat disampaikan bahwa presiden dan calon wakil presiden itu diusung dalam satu pasangan kan gitu ya. Lalu kemudian dilanjutkan presiden dan wakil presiden diusung oleh gabungan ya partai politik atau oleh partai politik. Jadi memang secara dasar di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 itu tidak dijelaskan ya terkait dengan bagaimana prosedur partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon presiden. Nah, sehingga kemudian ya dalam konteks ini kalau kita lihat di dalam perkembangan ketatanegaraan yang terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden ini, ya diawali presiden threshold itu diawali dia mulai dari tahun 2004 ya. 2004 di mana ya, calon presiden dan wakil presiden itu diusung oleh 15%. Ya, 15% kursi yang ada di DPR RI. Lalu kemudian pada perkembangannya terus dinaikkan ya, menjadi 20% partai politik atau 25% suara sah nasional dalam hasil pemilu legislatif. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat perkembangan Indonesia sehingga di tahun 2014, tahun 2019 karena tingginya ya, presidensial threshold sehingga terjadi ya tadi ya tidak banyak pasangan calon, lalu kemudian terjadi polarisasi ya, pendukung di antara dua ini sehingga ya, kita tahu bahwa bagaimana di tahun 2014 dan 2019 itu muncul istilah-istilah yang saling membuat terjadi fragmentasi di masyarakat. Oke, sebentar. Maaf, saya sebelum ini lagi, saya ingin kita lebih cermat melihat putusannya gitu. Mam boleh lihat ditampilkan sedikit, Mam. Jadi kemarin itu putusan MK-nya begini. Putusannya itu mengadili mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Gitu. Kita next, pertimbangannya apa kira-kira? Pertimbangan. Nah, ini nih ini poin satu ini publik ini yang jadi highlight semua media. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pengusungan capres-cawapres oleh partai politik atau gabungan parpol tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Itu dalam mengusulkan pasangan calon capres-cawapres, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan parpol peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu menarik. Oke. Coba next lagi, Bang. Coba pasal 22-nya apa sih pasal 22 tadi? 20%. Oke. Next lagi, Bang. Terakhir. Next. Nah, ini nih. Ini yang dibatalkan berarti ya, Bang? Jadi pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini yang dibatalkan. Isinya pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Jadi ini tuh dinyatakan bertentangan. Ya, jadi pasal 222 di dalam Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 itu diuji materi. Di mana di Mahkamah Konstitusi karena apa? Karena dianggap bahwa pasal 222 ini bertentangan dengan tadi pasal 6 Undang-Undang 45. Nah, jadi sebenarnya inilah yang menjadi objek dari permohonan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menarik adalah ya, pengujian terhadap pasal 222 ini sudah sebanyak 30 lebih. Ya kan? 30 kali tiap 30 kali. Dan itu macam-macam mulai dari partai politik, kemudian gitu. dari individu-individu intinya yang memiliki kedudukan hukum legal standing bahwa dengan adanya pasal 222 ini ya hak sebagai warga negara kemudian
dirugikan oleh adanya pasal 222. Jadi singkatnya kalau Tribuners ini sudah usia 35 tahun, 40 tahun mau nyalon presiden, tapi parpolnya kurang mendukung gitu ya. Dengan ini dihapus bisa nyalon selama jadi partai politik, selama jadi anggota partai politik. Nah, jadi kan gini, pertama putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Artinya ini sudah harus dilaksanakan, maka kita harus patuhi. Nah, kemudian yang namanya Mahkamah Konstitusi itu bukan pembentuk undang-undang, masalahnya kan. Artinya bahwa nanti akan ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, tadi di dalam pertimbangan itu, pertimbangan lagi, Mam. Ya, dalam pertimbangan itu khususnya di poin yang ketiga ini yang menarik nih kan. Ya. Next. Yang menarik ini di poin 3. Dalam mengusulkan presiden dan wakil presiden, pertama tidak boleh ada dominasi. Dominasi itu tadi burung partai. Dengan adanya 20%, ya kan, maka partai itu mendominasi. Itu satu. Yang kedua, di sini ada kalimat yang mengatakan bahwa menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya bahwa nanti tetap akan ada presidensial threshold, tetapi kemudian ya mungkin akan diturunkan dari 20% ya menjadi berapa persen, itu tergantung dari pembentuk undang-undang. Dalam hal ini adalah DPR yang memiliki kewenangan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi kalau di dalam melihat putusan ini, ya saya melihat bahwa ini tidak 0%. Karena tadi ya terbatasnya pasangan calon. Jadi pasangan calon juga kalau misalnya 0%, dia semua bisa. Nah, tetapi dengan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, tentunya seorang calon presiden dan wakil presiden itu harus memiliki kriteria-kriteria. Jadi jangan setiap orang kemudian bisa mencalonkan presiden. Jadi tidak bisa diartikan bahwa dengan putusan MK ini Pilpres 2029 setiap orang selama dia berpartai bisa maju presiden. Tidak bisa. Kenapa? Karena nanti tindak lanjut dari putusan MK ini DPR akan merevisi. Kenapa? Karena undang-undang itulah yang kemudian menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2029. Nah, jadi ini belum selesai nih, ya, karena nanti akan ditindaklanjuti oleh DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk merumuskan tadi. Makanya kemudian ada istilah untuk merekayasa konstitusi. Nah, ini Bang Soli tadi kan dikatakan tidak 0% banget, tapi ini ada poin nomor 2 nih, pengusulan pasangan capres-cawapres atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR. Itu artinya akan seperti apa? Ya nanti akan akan dirumuskan di dalam di DPR pada saat membentuk undang-undang tadi gitu. Ya, jadi ya pada akhirnya kan karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa di Indonesia itu tidak mengenal calon independen dalam konteks presiden, maka tetap pada akhirnya nanti partai-partai politik yang akan mengusulkan. Tetapi ya bisa saja nanti kalau hari ini tadi prosentasenya 20% ya presidensial threshold dan 25% suara sah nasional, ya bisa saja nanti kemudian diperbaiki, direkayasa sehingga tidak akan setinggi itu. Tapi tetap ke depan itu saya perlu penegasan juga nih. Jadi ke depan tidak ujuk-ujuk semua orang bisa nyapres. Bisa, karena tadi nih dengan pertimbangan ini. Nih dalam mengusulkan pasangan calon presiden wakil presiden, parpol peserta pemilu dapat bergabung sepanjang parpol tidak menyebabkan dominasi partai. Itu satu kan. Yang kedua, partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon. Nah, jadi kalau misalnya ya dalam tafsir terhadap poin yang ketiga ini dengan terbatasnya itu, maka berarti akan tetap ada presidential threshold. Artinya tetap ada ambang batas ya. Berapa persen gabungan partai politik atau partai politik itu dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Jadi tidak serta-merta. Karena kan sekarang diartikan begitu. Semua partai politik bisa mengusung masing-masing capres. Iya, memang. Karena tadi tidak seperti itu ya? Tidak. Kenapa? Karena setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka DPR sebagai pembentuk undang-undang akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang 7 2017. Tetapi dia tidak boleh menyimpang dari ini. Gitu. Nah, kira-kira Bang, pentingnya apa sih presidensial threshold untuk kepemimpinan ke depan? Ya, jadi saya kira kan begini ya.
di dalam sistem pemerintahan presidensil bagaimanapun kan ada yang disebut dengan checks and balance system, kan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti kemudian DPR ini tidak punya dukungan politik di DPR kan. Nah, sehingga tetap nanti presiden dan wakil presiden itu didukung oleh beberapa partai politik. Supaya apa? Supaya tadi ya dalam proses check and balance system antara presiden dan DPR ini bisa terjaga dengan baik. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimanapun ya seorang presiden itu harus memiliki track record yang baik, memiliki kriteria, ya lalu kemudian juga memiliki pengalaman yang luar biasa karena mengelola Indonesia ini kan ya kan dengan 280 juta 280 juta sekarang juta, kan, kemudian punya 17.000 pulau, punya segala macam, maka ya jadi seorang calon presiden itu tidak ujuk-ujuk datang gitu ya. Maka tentunya dengan adanya presiden threshold itu menjadi salah satu filter saringan ya bagi kader-kader terbaik bangsa untuk bisa mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya tadi bahwa presiden juga dan wakil presiden yaitu memiliki dukungan di DPR. Ya. Jadi kita punya beberapa pengalaman ya. Misalnya di beberapa tahun yang lalu ketika presidennya terlalu tidak kuat gitu, dari DPR kuat, lalu kemudian bisa saja nanti tidak stabil pemerintahan. Nah, kemudian yang keempat, ya memang di dalam konteks sistem pemerintahan presidensil itu dikenalnya dengan sistem tradisi partai lemah. Ya, jadi kenapa? Karena yang dipilih adalah seorang presiden gitu ya, yang memilih, dan tentunya rakyat itu ya memilih presiden kan gitu, dan presiden itu makanya tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. Kenapa? Karena tadi ya presiden memiliki legitimasi kuat karena apa? Karena dia juga dipilih oleh rakyat sama dengan DPR yang juga sama-sama dipilih oleh rakyat tadi. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih dengan adanya ini, dengan ada apa? Saya sebutnya bukan penghapusan PT berarti ya? Bukan. Masih. Iya, karena kalau kita lihat kalimat menyebabkan terbatasnya pasangan calon, kan? Artinya kan tetap presiden threshold itu tetap akan ada, tetapi tidak 0% gitu ya. Kenapa? Karena itu juga menjadi bagian dari proses saringan bagi calon-calon presiden yang akan maju dalam kontestasi pemilih presiden yang akan datang. Gitu. Ini arahnya nih sesuai kalau dengan buku Rute Indonesia Raya nih bukunya Pak Abdi. Ini Indonesia ke depan 5 tahun ke depan lah, jangan jauh-jauh. Bakal seperti apa dengan sistem pemilu yang seperti ini, dengan sistem demokrasi yang seperti ini? Iya, jadi pertama kita punya pengalaman kemarin-kemarin ya, pemilu-pemilu presiden yang lainnya terjadi polarisasi, kemudian juga ya pemilu presiden terjadi banyak ujaran-ujaran kebencian, lalu kemudian bahkan juga sampai ke urusan SARA, sehingga kemudian ketika ya presiden threshold ini diturunkan ya, itu tidak akan ada dominasi tadi ya, tidak akan ada dominasi partai politik gitu, sehingga dimungkinkan bahwa calon presiden itu lebih dari 2, lebih dari 3 kan gitu ya. Sehingga rakyat pun memiliki banyak pilihan ketika dia akan memilih calon presiden mana yang akan menentukan Indonesia ke depan. Kan itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya, ini kan bagian dari hak konstitusional ya, hak konstitusional warga negara. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, seorang calon presiden itu merupakan warga negara Indonesia. Jadi siapapun warga Indonesia tentunya bisa mencalonkan presiden, tetapi kemudian dia juga harus harus memenuhi kriteria-kriteria yang tidak menabrak konstitusi. Nah, apa ininya gitu? Apa normanya? Normanya tentunya putusan nomor 62 Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan, bukan penghapusan ya, tentang uji materi terhadap Undang-Undang 7 2017 khususnya pasal 222 yang kemudian dianggap bahwa presiden threshold 20% itu dianggap bertentangan dengan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Terus saya pengen menarik juga nih, pengen nge-bold soal dominasi partai politik ini ada peristiwa apa? Mungkin peristiwa borong partai gitu kan. Iya kan tadi misalnya begini ya. Dominasi partai politik itu karena dengan 20% ya tidak dimungkinkan partai menengah partai kecil itu untuk
untuk bisa mengusung calon sendiri. Maka mau tidak mau dia harus bergabung dengan partai-partai lain sehingga ini terjadi dominasi. Nah, artinya apa? Artinya bisa saja nanti ya ada partai politik yang ditinggalkan ya oleh partai-partai ini ya, lalu kemudian bisa saja nanti terjadi calon tunggal dan Pilpres calon tunggal gitu. iya, kan bisa saja begitu kan, karena kalau misalnya tadi ya partai-partai yang hasil pemilu DPR-nya tidak memenuhi presiden threshold yang diatur di dalam undang-undang, bisa saja nanti semua kan menggumpal jadi satu. Nah, ini yang kemudian saya kira ada sisi positif dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 ini. Berarti ini sejalan dengan putusan MK yang soal pilkada itu kemarin ya, Pak? Ya, jadi ini juga tadi makanya ini kan rangkaian ya. Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang saya kira mengubah konfigurasi politik di Indonesia ya. Pertama, misalnya tentang pilkada yang awalnya 20% kan kursi di DPRD kemudian diubah sehingga partai-partai politik menengah juga bisa mencalonkan kan gitu. Lalu sekarang presidensial threshold. Nah, lalu kemudian presidensial threshold ini tentunya sekali lagi tetap MK itu bukan pembentuk undang-undang. Ya. Jadi untuk mengatur selanjutnya adalah melalui undang-undang. Ya, gitu. Nah, ini dengan sistem gini nih, tadi sempat disinggung partai lemah nih. Ya. Itu partai lemah itu apa? Kita kan sering mendengar nih soal saat ini gini aja, Bang. Orang itu pasti tendensi mindsetnya tuh pasti negatif ke partai politik. Tapi di sisi lain kan bagaimanapun juga kalau orang-orang saluran kepemimpinan nasional maupun daerah partai politik. Ya. Nah, apakah ada ini terkait dengan pelemahan partai politik juga? Sebenarnya enggak, ini konsekuensi ya. Konsekuensi dari pilihan sistem pemerintahan. Ya. Jadi sistem pemerintahan itu kan ada parlementer, ada presidensil. Nah, kalau sistem parlementer itu disebutnya dengan sistem tradisi partai kuat. Nah, kenapa? Karena hasil pemilu siapapun pemenangnya, dia akan menjadi perdana menteri. Jadi tidak ada pemilihan langsung seperti di Indonesia. Nah, kalau Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Nah, sistem presidensil ini tadi partai politik itu ya tugasnya tadi mengusung pada tahapan itu. Siapa calon yang tentunya bisa diterima oleh masyarakat. Jadi bukan berarti nanti partainya kuat, menang pemilu, mencalonkan begitu saja menang, tidak kan gitu ya. Ya contohnya tahun berapa? Tahun 2004 ya, pada waktu itu Pak SBY, Partai Demokrat itu kan cuma berapa kursi gitu. Tetapi karena figur Pak SBY kemudian menang. Lalu kemudian juga tahun 2014 kan partai bergabung dalam di waktu itu mendukung Pak Prabowo lawan Pak Jokowi ya. Lalu kemudian Pak Jokowi menang meskipun pada akhirnya ya kita tahu bahwa Pak Jokowi ini ingin juga merekayasa konstitusi gitu ya, dengan ingin mencoba tadi kan untuk ingin 3 periode. Nah, itulah. Jadi satu, kenapa tradisi partai lemah? Karena pertama tadi ini konsekuensi dari pilihan sistem pemerintahan. Lalu yang kedua, dalam sistem pemerintahan presidensil ini ya, ini banyak negara-negara yang kemudian menjadi negara yang otoritarian. Kenapa? Karena dalam sistem pemerintahan presidensil itu presiden di dalam dirinya melekat 2 jabatan. Dia sebagai kepala negara dan dia juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini di beberapa misalnya dulu di Filipina, kemudian di Peru, Fujimori, ya, termasuk juga di Indonesia dulu Presiden Soeharto. Ya, karena itu konsekuensi. Sehingga apa? Sehingga dibutuhkanlah check and balance system, satu. Yang kedua, dibutuhkan di dalam konstitusi itu secara tegas. Ya, terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, seperti sekarang kan di Indonesia kan jelas jabatan presiden dan wakil presiden 1 tahun, kemudian dipilih lagi dalam 5 tahun berikutnya. Artinya 2 periode. Kenapa? Karena tadi mengurangi itu, mengurangi agar supaya tidak terjadi otoritarian dan diktator. Kenapa? Karena tadi sistem presidensial itu lebih ke arah ke sana. Karena tadi ya sistem tradisi partai lemah dan presiden yang kuat gitu. Karena ini konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Maka
ketika kemudian ya di dalam konteks demokrasi Indonesia ini, kalau presidennya, kalau presiden dia tidak taat pada konstitusi, lalu kemudian mengutak-atik dengan kekuatan yang dia milikin sebagai kepala negara, dukungan partai politik, gitu. Nah itu kemudian dia bisa mengarah ke sana, otoritarian dan diktator. Kenapa? Karena dia tadi. Ini Indonesia kemarin ada arah-arah ke sana. Iya kan kemarin kan muncul kan wacana 3 periode, perpanjangan 2 tahun, karena tadi begitu kan. Gelagatnya ada. Ketika semua partai politik kemudian bisa diajak kompromi, arahnya ke sana. Nah, tapi kemudian kan kita tahu bahwa ya, Bu Mega tidak mau, Bu Mega melihat bahwa konstitusi ini harus dipatuhi siapapun presidennya. Nah, jadi jangan sampai nanti ke depan ya siapapun presidennya karena dia kuat mencoba mengutak-atik konstitusi. Nah, itu yang bisa merusak demokratisasi di Indonesia itu. Ini menarik. Menarik soal tadi gelagat ke arah otoritarianisme ya, tapi kenapa? Karena konsekuensi dari sistem presidensial yang dia melekat 2 jabatan, memposisikan presiden sebagai kepala negara, pemilik otoritaris. Iya. Itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau partai politik kalau presidennya bisa megang gabungan partai banyak gitu ya, ngebeli. Dia dikuasai udahlah. Misalnya kan, nah itu kan bisa berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Maka dalam sistem pemerintahan presidensial itu ya selain tadi ya selain norma-norma yang ada dalam konstitusi dibutuhkan etika bernegara. Ya, itu yang menjadi menjadi acuan. Jadi etika itu ada etika dalam konteks code of conduct ya kode etik, ada etika bernegara yang lebih luas. Jadi kita bisa melihat mana sih perbuatan bernegara yang itu melanggar atau tidak. Nah, itulah yang harus dipatuhi oleh seorang pemimpin. Kalau tidak, ya kita akan menuju kembali dalam negara demokrasi yang mundur lagi. Bang, ini kan harus putusan MK ini kan harus ditindaklanjuti oleh harus karena tadi final dan mengikat kan. Nah, sekarang itu kan sudah mulai menguat wacana, bukan menguat lagi, emang bakal sudah prolegnas RUU Undang-Undang Pemilu, revisi Undang-Undang Pemilu, dan Pilkada dan partai politik. Ya, betul. Gitu. Ini akan seberapa alot pembahasan soal, karena banyak hal kan yang perlu dibahas. Betul. Ada tadi putusan MK, ada soal pilkada juga dipilih atau enggak, ya kan? Ini 5 tahun ke depan ini politik membuat sistem pemilu kita akan seperti apa, kan? Nah, jadi saya kira begini ya. Ini yang harus benar-benar disadari bahwa ya terkait dengan cara memilih jabatan-jabatan itu kan hanya prosedur, ya kan? Hanya cara. Bukan tujuan kita di dalam bernegara, kan gitu. Tujuan kita bernegara adalah bagaimana mewujudkan masyarakat adil makmur. Lalu kemudian ada di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Jadi bukan dalam konteks memilih calon presiden, kan gitu. Memilih jabatan bupati, wakil bupati, bukan di situ. Nah, sehingga saya kira maka kita harus melihat secara komprehensif ya terkait dengan itu. Bagaimana kita melihatnya? Yang kita lihat kan dari dampak, dampak dari sistem demokrasi yang hari ini ya, seolah-olah bahwa penafsiran terhadap demokrasi atau penafsiran terhadap kata demokratis itu hanya dipilih oleh rakyat. Tapi kemudian sesungguhnya kalau kita lihat secara teoritik bahwa pengisian jabatan-jabatan itu kan ada beberapa variannya. Bisa dipilih langsung, kan gitu ya. Bisa dipilih oleh lembaga perwakilan, kan dalam hal ini DPR atau DPRD, kan gitu. Bisa juga turun-menurun seperti di Jogja, kan gitu. Itu kan cara di dalam mengisi jabatan-jabatan yang ada di Indonesia. Nah, saya kira kemudian sekali lagi bahwa kita jangan terjebak kepada cara kita di dalam mengisi jabatan-jabatan, tetapi bagaimana supaya masyarakat di Indonesia, rakyat Indonesia yang 280 juta ini akan terus mengalami peningkatan kesejahteraan. Ya. Jadi kita pernah mengalami misalnya di dalam Pilpres, pilihan presiden, pernah mengalami presiden dipilih oleh MPR. Ya kan? Pernah mengalami Undang-Undang Dasar 45. Kita juga pernah mengalami hari ini presiden dipilih secara langsung. Lalu kemudian kita lihat di beberapa negara lain kan. Apakah pengisian jabatan presiden itu semua yang dipilih oleh rakyat atau tidak, kan gitu. Lalu bagaimana dengan konsekuensinya? Itu satu. Yang kedua, bagaimana misalnya kalau kita lihat
di Belanda. Di Belanda itu yang namanya gubernur itu merupakan perwakilan dari pemerintah pusat. Ya, maka yang namanya gubernur, pengisian jabatannya ya merupakan ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dan ternyata itu juga baik-baik saja kan gitu. Nah, sementara kalau di Indonesia ya saya lihat tadi ya bahwa di dalam buku saya itu saya sampaikan bahwa problem di Indonesia saat ini adalah salah satunya adalah euforia demokrasi. Ya. Sampai kapan tapi? Sampai kapan terus susah? Sampai saya kira bahwa kita memiliki satu kesadaran bersama ya, bahwa yang namanya prosedur ya itu jangan sampai mengalahkan substansi kan gitu. Jadi jangan sampai cara pengisian jabatan itu lalu kemudian melupakan kita di dalam bernegara. Apa sih kita bernegara itu? Bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat? Kan gitu. Gitu. Contoh misalnya gini, yang dipersoalkan kan kemarin kan pilkada secara serentak anggarannya sekitar 37 triliun ya. Kemudian pemilihan presiden dan pemilihan DPR kemarin bulan Februari itu mengeluarkan anggaran sekitar 80 triliun dari APBN saya itu kan. Nah, itu hanya salah satu saja dampak dari pemilihan langsung. Tapi juga banyak dampak-dampak lain yang saya kira ini juga perlu didalami ya agar kita sekali lagi tidak terjebak kepada proses prosedur demokrasi. Jadi jangan sampai jangan-jangan ini adalah strategi proksi ya untuk supaya Indonesia tidak menjadi negara kuat. Ya bayangkan aja nih Kang Mega ya. Kita hitung. Di Indonesia ini ada berapa desa? Ada 70.000 desa. Ya. Artinya apa? Kalau pengisian jabatannya itu seperti hari ini langsung, maka di dalam 5 tahun ya di Indonesia pertama ada 70.000 pemilihan kepala desa. Udah ya kan? Itu satu. Yang kedua pemilihan bupati wali kota. Di Indonesia ada berapa bupati wali kota? 500 lebih, ya kan? Berarti ada pemilihan bupati. Itu sudah berapa itu berarti kan? 500 sampai 1000-an. Ya kan? Berarti sudah 70.500, ya kan? Lalu kemudian ada pemilihan gubernur, ada 38 provinsi minus Jogja. 37, berarti sudah 70.537 ya. Kemudian pemilihan DPRD, pemilihan DPR, DPD, pemilihan presiden. Jadi jangan sampai hidup kita di Indonesia ini sibuk ngurusin pemilihan pengisian jabatan sehingga kita lupa mengurus rakyat. Ya, gitu ya. Energinya habis di situ. Energi kita habis pada persoalan prosedur, bukan pada persoalan bagaimana membangun demokrasi yang substansi, bagaimana kemudian untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Nah, saya kira ini yang harus sama-sama harus kita pahami bahwa Indonesia itu benar bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Tetapi kalau kita lihat secara historis ya, para founding father kita ini ya tidak mengendaki ya demokrasi prosedural kita ini demokrasi yang sampai seperti sekarang ini. Bang, tolong bahasanya lebih ditegaskan tidak setuju dengan demokrasi langsung mungkin gitu ya. Iya, karena kan gini, kalau kita lihat di dalam konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45 ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu prinsipnya begini, bahwa semua rakyat Indonesia itu dilibatkan dalam proses pengisian jabatan. Siapa rakyat Indonesia itu? Ada rakyat yang ikuti partai politik, namanya DPR, kan gitu. Ada rakyat yang merupakan perwakilan daerah, namanya utusan daerah. Ada rakyat yang dia tidak ikut partai politik, tidak ikut utusan daerah, tetapi juga dia mengurusi minoritas, kan, kelompok-kelompok fungsional, golongan, namanya utusan golongan. Nah, rakyat itulah yang kemudian menentukan secara musyawarah siapa yang harus kan gitu mengelola Indonesia. Dan itulah kearifan dari para founding father kita. Pengennya begitu. Nggak kayak sekarang. Nah, kalau sekarang kan adu kuat. The survival, adu duit juga. The survival of the fittest ini kan. Jadi siapa yang kuat maka dia yang akan menang. Siapa yang kuat dialah yang akan bertahan. Bertahannya dengan apa? Dengan mencetak uang palsu seperti kemarin. Ya. Kan itu kan uangnya juga untuk pilkada. Ya orang pada akhirnya begitu. Ya,
karena pasarnya menghendaki seperti itu, maka dia ikut masuk dalam suasana itu. Sementara untuk jadi kepala daerah, kalau misalnya tidak ada uang, ya akhirnya jalan itu yang ditempuh. Nah, itu yang harus kemudian saya kira perlu kita evaluasi. Dalam konteks tadi, jangan sampai euforia demokrasi ini ya terus menjadi satu problem di Indonesia sehingga kita lupa bahwa tujuan bernegara kita itu adalah bagaimana supaya Indonesia bisa pertama mengelola sumber daya alamnya. Kedua, bagaimana meningkatkan ya, sumber daya manusianya. Kan gitu. Yang ketiga, rakyatnya hidup nyaman. Kan itu tujuan kita dalam bernegara. Bukan hanya sekedar persoalan pilih langsung. Ya kan? Lalu kemudian ribut. Ya kan gitu. Nah, sistem apapun, baik langsung maupun lewat perwakilan, pasti ada konsekuensi-konsekuensinya kan? Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Nah, dalam konteks Indonesia, ya saya kira bahwa kita harus mencermati ya sistem mana yang lebih cocok di Indonesia dengan situasi seperti sekarang ini. Tadi saya flashback dikit aja soal MK ini. Jadi dengan adanya putusan MK ini ke depan Pilpres 2009 memungkinkan banyak calon. Lebih dari ya mungkin saja. Kan nanti tergantung dari undang-undangnya. Jadi kalau kemudian presiden threshold ini tetap ada, misalnya di kisaran 10%, 15%, maka kan memungkinkan partai-partai untuk mengusung calon presidennya. Nah, makanya kita lihat konfigurasi nanti kan hasil dari pemilu tahun 2029 itu. Oh, baik, sekarang ini Bang, ini juga menarik ini. Sempat jadi wacana kemarin soal pilkada kepala daerah dipilih. Tadi sempat diulas juga. Nah, ini katanya nih dengan pemilihan langsung bupati wali kota itu berbiaya mahal, yang ada sempat dijelaskan. Tapi dengan memilih kembali bupati wali kota gubernur di DPRD itu akan lebih murah. Tapi ada praktik-praktik politik transaksional duitnya tuh di DPRD doang katanya. Tapi kalau pilkada langsung, ini kan perbandingannya begini. Kalau dengan demokrasi langsung, maka kita tidak bisa menutup mata bahwa di pilkada kemarin duit itu yang berkuasa. Ya, sangat. Jadi kalau pemilu langsung, duitnya yang nyebar itu ke masyarakat langsung. Kan itu setidaknya agak tidak mengajar, tidak mengedukasi masyarakat dalam pemilu. Tapi kalau di kepala daerah dipilih DPRD, ya kalaupun ada gitu ya paling transaksionalnya di DPRD. Itu menanggapi itu gimana, Bang? Ya, saya kira kalau saya lebih substansi ya. Yang harus kita pertama pikirkan adalah output dari proses pemilihan itu. Outputnya itu pertama adalah kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Ya. Sekarang produk pilihan langsung, ya, siapapun ketika dia menguasai modal, ya, memiliki popularitas, tidak melihat track record, tidak melihat pengalaman dia di pemerintahan, yang penting dikenal rakyat, kemudian jadi kepala daerah. Kalau menurut saya itu sangat spekulatif. Ya, di Jawa Barat saja nih kita lihat, ya kan? Beberapa bupati wali kota dia tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam pemerintahan loh, ya kan? Tidak punya pengalaman di dalam memimpin organisasi. Ya. Tidak ada punya pengalaman ketemu dengan masyarakat, katanya pilihan langsung itu harus ketemu masyarakat. Tapi kemudian tiba-tiba jadi duitnya ketemu kepala daerah gitu kan. Ya. Nah, tetapi kalau pemilihan kepala daerah di DPRD pasti kan melalui proses tahapan saringan-saringan yang ada di partai politik. Kenapa? Ya, karena partai politik juga jangan sampai nanti ya ketika dia mengusulkan calon sembarangan, kemudian tidak dipercaya rakyat dalam pemilu legislatifnya. Kalau saya lihat bahwa itu yang paling utamanya itu calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya, yang tentunya dia harus benar-benar memahami tentang pemerintahan kan gitu ya. Ya kalau saya misalnya kan tiba-tiba diminta jadi wartawan Tribun, ya kan? Saya tidak punya pengalaman untuk menginvestigasi, tidak punya pengalaman wawancara. Maka bisa kita bayangkan apa yang saya lakukan ketika harus membuat berita kan begitu kan. Itu juga sama. Apalagi itu mengurusi rakyat. Dia tidak punya pengalaman.
Sementara birokrasinya pintar, dia sudah puluhan tahun. Iya. Nah, ini bisa dimakan oleh birokrasi. Bahaya. Ya sangat bahaya gitu loh. Jadi saya kira tadi ya ada beberapa perbandingan. Ya selain tadi aspek yang lebih pada tataran praktis ya. Jadi misalnya biaya, kemudian terjadi polarisasi di masyarakat kan gitu. Lalu kemudian yang lebih utama lagi adalah bahwa kepala daerah itu kan cuma 5 tahun. Ini jujur ya, 5 tahun. Tahun pertama, ya kan? Benar nggak? Dia harus beradaptasi dulu. Iya. Adaptasi berapa anggaran, harus tahu kan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Tahun kedua dia baru bekerja. Ya kan? Tahun ketiga sudah sibuk lagi persiapan pemilu lagi. Iya kan? Tahun keempatnya pemilihan kepala daerah lagi. Tahun kelima habis. Belum lagi urusan modal. Nah, itu modal. Jadi kalau di dalam pemilihan, ya mohon maaf ya, pemilihan secara langsung ini, ya ada tidak kepala daerah yang tadi ya, yang dia tidak punya pengalaman langsung bisa menguasai, nggak ada. Ya, itu yang terjadi. Ya makanya output dari pemilihan ini ya banyak berhadapan dengan tadi, ya kan, aparat penegak hukum. Kenapa? Karena berbiaya tinggi. Belum lagi proses apa yang disebut dengan proxy war tadi kan. Saya tidak punya uang, misalnya pengen nyalon kepala daerah kan. Lalu, nih, saya siapkan anggaran. Cukong-cukongnya. Iya kan, iya kan, anggaran. Nah, nanti kalau menang, nanti ini harus ke kita. Oh kan banyak oligarki lokal aja. Tapi kan nanti ada itu sering dibantah. Katanya itu opini-opini itu sering dibantah. Kalau nggak ada pemilihan langsung, nggak mungkin ada Jokowi, nggak mungkin ada Ahok, nggak mungkin ada Ridwan Kamil, nggak mungkin ada Deddy Mulyadi mungkin gitu. Tapi mungkin karena ya kan gini, kalau Kang Deddy kan dia dari partai ya. Jadi memang dari awal track recordnya jelas kan gitu. Ya, kalau yang lain ya pada akhirnya kan kita tahu karena dia tidak memiliki sense ya bahwa berpartai itu penting, berorganisasi penting, ya akhirnya setelah dia jadi ya dia tinggalkan. Nah, jadi kalau menurut saya ya memang penafsiran ya sekali lagi terhadap konstitusinya yang harus benar-benar diperdalam. Toh tadi ya bahwa negara demokrasi itu kan memberikan beberapa option dalam pengisian jabatan kan gitu. Bukan berarti bahwa tidak dipilih langsung rakyat itu tidak demokratis kan gitu. Sepanjang rakyat ikut berpartisipasi, saya kira ya itu adalah bagian dari terpenting dalam konteks demokrasi itu sendiri. Terakhir Bang, soal pilkadanya dulu deh. Ke depan mungkin nggak sih nanti dengan dinamika di DPR sekarang nanti pembahasan undang-undang Omnibus Law politik katanya gitu ya. Itu mungkin nggak kepala daerah balik lagi ke DPRD? Ya sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena tadi dia tidak bertentangan dengan konstitusi. Kan ukurannya kan gitu. Ukurannya sumber hukum dan sumber politik itu ya adalah konstitusi kan gitu. Nah, sepanjang dia tidak melanggar konstitusi tidak masalah. Kenapa? Karena di dalam konstitusi hanya dijelaskan tentang bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis. Pasal 18 itu ya? Ayat 4. Iya. Ini sangat memungkinkan ya? Sangat mungkin sekali. Penolakan? Pasti ada. Tapi kayaknya rasanya penolakannya nggak akan kayak 2014 gitu. Kan pasti ada lah ya tadi ya, bahwa setiap sistem ini kan ada yang diuntungkan dan pasti ada yang tidak diuntungkan kan gitu. Nah yang diuntungkannya ya pasti dia bela kan gitu. Yang tidak diuntungkan ya pasti dia tidak bela kan gitu. Iya. Nah, tetapi kan Indonesia ini dalam sistem ketatanegaranya sudah menyiapkan kanalisasinya, ada lembaga Mahkamah Konstitusi. Jadi memang harus dibiasakan ketika lembaga DPR membentuk undang-undang, dia juga harus memperhatikan aspek formil dan material. Aspek formil itu apa? Ya prosedurnya harus dipatuhi kan gitu. Aspek materialnya apa? Ya aspek materialnya bahwa materi muatan undang-undang itu jangan sampai melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kan itu yang intinya yang terpenting. Nah, kalau kemudian ada warga negara yang merasa hak-haknya hak-haknya dirugikan atas undang-undang itu, gunakan saluran Mahkamah Konstitusi. Jadi ya sistem ketatanegaraan kita ini sebenarnya ya
dalam konteks tadi ya, bagaimana supaya undang-undang itu lebih mencerminkan rakyat, sudah ada salurannya yaitu Mahkamah Konstitusi. Tempuh jalur itu. Nah, gitu kan. Karena tadi bahwa setiap sistem itu ya pasti akan selalu ada pro dan kontra. Saya kira itu sebenarnya. Oke. Hatur nuhun Pak Abdi Ya, sudah bisa hadir diskusi soal hukum gitu ya. Tribuners juga perlu tahu ini karena ini kita hidup di Indonesia dan saat ini kita menemukan banyak kasus hukum ketatanegaraan yang akan menentukan kebijakan publik ke depan. Hatur nuhun, sampai ketemu lagi di lain waktu. Pak Abdi hatur nuhun pisan. Hatur nuhun sampai-sampai. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.